Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat yang ada di rumah ketahui, yaitu kita akan membahas 3 kejadian yang selamanya pasti akan terjadi menurut Islam. Namun sebelum kita membahas satu persatu sahabat tentang kejadian yang dipastikan dari awal sampai kiamah nanti akan terus terjadi berputar sahabat, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Dan semoga saja channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Apakah ada kejadian yang selamanya pasti akan terjadi? Itu mungkin jadi pertanyaan kalian semua sahabat. Nah, untuk jawabannya adalah tentu ada. Dalam ajaran Islam sahabat dikenal dengan adanya qadha dan juga qadar. Keduanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau orang Sunda nih biasa mengatakan jodoh bagja bakti cilaka, ayat tina papasten hade sareng goreng, ada dalam qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sahabat. Untuk masalah qadha qadar ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khirat min amrihim. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan alias takdir sahabat, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ini menjadi ayat apabila sesuatu yang Allah tetapkan adalah qadha dan qadarnya Allah, kita tidak bisa untuk mengubahnya sahabat. Apakah ada kejadian yang selamanya pasti akan terjadi? Kita kembali ke pertanyaan kalian. Bagi manusia di bumi sahabat, pastinya nih akan mengalami sebuah kejadian yang terduga. Namun akan terbesit sebuah pertanyaan mengenai apakah ada kejadian yang selamanya pasti akan terjadi sampai kiamah nanti sahabat. Untuk memahaminya, maka berikut adalah 3 kejadian yang selamanya pasti akan terjadi menurut agama Islam yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim di tahun 2025. Yang pertama, kematian. Nah, kejadian yang pertama sahabat adalah terkait kematian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang bernyawa dipastikan akan merasakan kematian, termasuk manusia. Sehingga nih, setiap manusia telah ditentukan umurnya, ada yang panjang dan juga ada yang pendek sahabat. Ada yang berusia 100 tahun baru meninggal, ada juga yang baru dilahirkan meninggal. Itu merupakan qadha dan qadarnya Allah, dan ini pasti berputar terus menerus. Ketentuan ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum manusia dilahirkan di muka bumi ini. Kematian juga termasuk dalam merupakan qadha dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an sahabat, tepatnya surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Selanjutnya nomor 2 sahabat, rezeki. Nah, ini dari salah satu kejadian yang selamanya pasti akan terjadi menurut Islam, yaitu rezeki sahabat. Rezeki merupakan salah satu kejadian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah kebutuhan manusia. Beberapa orang pastinya akan ada yang kaya, berkecukupan, atau juga ada yang miskin. Kenyataan tersebut pasti akan terjadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan kepada setiap individu manusia. Maka apabila nih kalian dalam keadaan kaya, jangan lupa bersyukur kepada Allah, dikarenakan Allah itu maha mudah untuk mengembalikan yang tadinya kaya bisa jadi miskin. Dan sebaliknya, orang miskin jangan bersedih. Kalian terus berdoa dan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan, dikarenakan kalian harus
tahu yang memberikan kekayaan, yang memberikan kemiskinan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nih kita berada dalam roda kemiskinan. Suatu hari nanti apabila bukan kita, bisa anak-anak kita yang menjadi sosok orang kaya yang bisa memberikan hartanya untuk orang-orang miskin, sahabat. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ayat lain, Fa'ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah maka kecelakaan yang paling pahit yang akan dirasakan. Maka bagi kita semua nih, dalam kondisi apapun tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya nomor 3, sahabat, kelahiran. Ini merupakan nomor 3 dari 3 kejadian yang selamanya pasti akan terjadi menurut Islam, yaitu sebuah kelahiran. Terdapat kelahiran yang akan dialami oleh setiap ibu yang tengah mengandung. Hal ini, sahabat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surah Al-Furqan ayat 2. Sudah sangat jelas dalam ayat tersebut, sahabat. Apapun, terutama bagi kaum perempuan yang normal nih, kalian akan mengalami kehamilan, kelahiran, menggendong anak dan lain sebagainya, maka itu menjadi qadarullah yang wajib dijalani, akan terus ada sampai kiamah nanti, sahabat. Nah, itulah penjelasan kami tentang 3 kejadian yang selamanya pasti akan terjadi menurut Islam. Semoga video ini menjadi referensi untuk sahabat semua yang ada di rumah. Semoga saja nih kita baik di dunia dan juga sa'in fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.